Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai aset tetap. Aset tetap dapat didefinisikan sebagai harta atau aset yayasan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan. Aset tadi memiliki usia pakai dan umur ekonomis lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 periode akuntansi, dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Sekarang, bagaimana caranya mengklarifikasikan biaya atas aset tetap? Apakah nilai akuisisinya signifikan? Apabila ya, digolongkan ke dalam aset tetap. Akan tetapi, apabila nilainya tidak signifikan, maka dianggap sebagai beban. Kedua, apakah aset tersebut tahan lama? Apabila ya, maka digolongkan ke dalam kategori aset. Tetapi, apabila aset tersebut tidak tahan lama, maka dianggap sebagai beban. Ketiga, apakah aset tersebut untuk tujuan produktif? Apabila ya, maka dapat dikategorikan aset tetap. Tetapi, jika tidak, maka aset tersebut bisa dianggap sebagai investasi. Sehubungan dengan pengukuran yang harus dilakukan atas aset tetap, pada PSAK 16 paragraf 15 disebutkan bahwa aset tetap yang memenuhi syarat pengakuan sebagai aset diukur pada biaya perolehan. Nilai aset tetap dalam pembukuan yayasan adalah sebesar nilai perolehan historis atau historical acquisition cost. Nilai ini adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut hingga dapat beroperasi atau siap digunakan. Harga perolehan atas tanah meliputi harga beli, pajak penjualan, perizinan dari badan pemerintah, komisi makelar, bea balik nama, dan biaya survei. Harga perolehan atas bangunan meliputi harga bangunan, biaya jasa arsitek, biaya tenaga kerja, konstruksi, biaya asuransi selama periode konstruksi, bunga atas pinjaman untuk mendanai konstruksi, jalan setapak ke dan sekitar bangunan, pajak penjualan, perbaikan, dan termasuk izin dari badan pemerintah. Bangunan yang dikonstruksi sendiri dicatat atau diakui secara bertahap selama masa konstruksi. Biaya yang dapat diakui sebagai bagian dari aset bangunan mengikuti kriteria dan definisi dari aset. Harga perolehan atas mesin dan peralatan termasuk kendaraan, komputer, dan meubiler meliputi harga beli, pajak yang tidak dapat dikreditkan, biaya angkut, instalasi, perbaikan, rekondisi, asuransi selama perjalanan, perakitan, modifikasi kegunaan, pengujian, dan izin dari badan-badan pemerintah. Contoh menyusun daftar aset seperti terlihat dalam tabel berikut. Nama aset, tanggal perolehan, nilai perolehan, masa manfaat, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dan untuk berkonsultasi, silahkan kunjungi website integrasi-edukasi.org.